Selamat datang di channel Kisah di Balik Kejahatan. Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menyajikan kisah misteri tentang penyelidikan, perasaan, dan keputusan untuk pergi demi menyelamatkan seseorang yang dicintai. Inilah Decision to Live. Detektif Jang Hae-jeon adalah pria yang hidupnya tampak rapi. Pekerjaannya teratur, pernikahannya stabil. Tidak ada pertengkaran besar dengan istrinya, hanya jarak yang dibiarkan tumbuh karena kesibukan dan kota yang berbeda. Hae-jeon hanya pulang saat akhir pekan. Istrinya, Jung-an, adalah seorang ilmuwan nuklir. Berulang kali Jung-an meminta Hae-jeon mempertimbangkan pindah ke kota tempatnya bekerja, karena hubungan suami istri mereka mulai terasa renggang. Hubungan mereka berjalan biasa saja, tidak rusak, tapi juga tidak hangat. Dalam kondisi seperti itulah Hae-jeon menangani sebuah kasus. Seorang pria ditemukan meninggal setelah jatuh dari tebing saat mendaki gunung. Dari luar, kematian itu terlihat seperti kecelakaan. Korban memang sering mendaki sendirian, dan tidak ditemukan tanda kekerasan yang jelas. Saat memeriksa lokasi kejadian, Hae-jeon mendapati sebuah ponsel yang masih menyala. Wallpaper ponsel itu menampilkan foto korban bersama seorang perempuan muda. Prosedur berjalan. Polisi memanggil perempuan dalam foto tersebut, yang ternyata adalah istri korban, untuk dimintai keterangan. Perempuan itu bernama Seo-rae, seorang imigran asal Tiongkok. Seo-rae datang dengan sikap yang sangat tenang, terlalu tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada luapan emosi, dan tidak ada kesedihan yang terlihat di wajahnya. Ia menjawab semua pertanyaan dengan bahasa yang kaku namun tertata. Secara hukum, tidak ada yang salah. Namun bagi Hae-jeon, ketenangan itu terasa janggal. Terlebih ketika ia menunjukkan foto jasad suaminya di lokasi kejadian. Seo-rae justru tersenyum, seolah mencukuri kematian suaminya. Seperti seseorang yang merasa terbebas dari sebuah beban hidup. Saat itu, belum ada bukti apapun. Penyelidikan tetap berlanjut. Hae-jeon mulai mengamati kehidupan Seo-rae. Keesokan harinya, ia mendatangi tempat Seo-rae bekerja sebagai seorang perawat. Di sana, ia menemukan fakta bahwa banyak lansia merasa senang dan nyaman dengan pelayanan serta kelembutan Seo-rae. Bahkan beberapa menjadikannya perawat pribadi. Salah satunya adalah Nenek Haedong, yang selalu meminta Seo-rae setiap hari Senin. Hae-jeon terus mengamati dan mengintai kehidupan Seo-rae. Di sisi lain, polisi menemukan temuan baru. Adanya DNA milik seseorang yang belum teridentifikasi, ditemukan di balik kuku korban, Dae-song. Karena itu, Hae-jeon meminta Seo-rae datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan kecocokan DNA. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, ditemukan bahwa DNA di bawah kuku korban memang milik Seo-rae. Namun Seo-rae kemudian mengungkapkan bahwa suaminya adalah sosok yang kasar dan suka memaksakan kehendak. Jika keinginannya tidak dituruti, suaminya akan memukul dan menganiayanya. Seo-rae menceritakan bahwa sebelum kejadian, saat suaminya hendak mendaki gunung, ia dipaksa untuk ikut. Karena takut ketinggian, Seo-rae menolak. Penolakan itu berujung pada kekerasan. Suaminya memukul dan mencakar tubuhnya. Pada titik ini, wajar jika DNA Seo-rae ditemukan di bawah kuku suaminya. Hal ini juga menjelaskan mengapa Seo-rae tidak menunjukkan kesedihan saat suaminya meninggal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya membuat kematian itu terasa seperti akhir dari penderitaan. Setelah jeda singkat, pemeriksaan dilanjutkan. Hae-jeon menginterogasi Seo-rae tentang asal-usulnya. Seo-rae menjelaskan dengan tenang bahwa ia berkewarganegaraan Tiongkok, namun sering datang ke Korea sejak kecil karena memiliki darah Korea.
Kakeknya adalah orang Korea asli dan merupakan veteran di masa kemerdekaan. Interogasi terhenti ketika Hae-jun menerima panggilan penting terkait kasus lain. Untuk sementara, pemeriksaan terhadap Seo-rae dihentikan. Sementara Hae-jun harus mengejar tersangka kasus pembunuhan lain. Setelah kasus itu selesai, Hae-jun kembali melanjutkan penyelidikan terhadap Seo-rae. Ia mengikuti rutinitasnya dan kembali mengintainya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti. Namun Hae-jun tidak menemukan pergerakan apapun yang mencurigakan. Penyelidikan kembali buntu. 2 hari kemudian, Hae-jun menemukan fakta baru terkait kematian ibu Seo-rae. Dalam kasus tersebut, Seo-rae sempat menjadi salah satu pihak yang dicurigai. Dokumen itu dikirimkan Hae-jun kepada Seo-rae. Menanggapi hal itu, Seo-rae mengundangnya ke rumah. Di sana, Seo-rae mengungkapkan sebuah fakta. Ia memang membunuh ibunya sendiri. Ibunya menderita penyakit parah dan berada dalam keputusasaan. Atas permintaan ibunya sendiri, Seo-rae membantunya mengakhiri hidup dengan memberikan 4 kapsul yang membuat kematiannya tampak seperti serangan jantung. Seo-rae juga mengungkap bahwa bukan hanya ibunya yang bunuh diri, tetapi juga suaminya. Ia kemudian menyerahkan sebuah surat pamit suaminya untuk bunuh diri, yang sebelumnya enggan ia serahkan ke polisi karena rasa malu. Seo-rae mengatakan bahwa ia merasa malu karena orang-orang yang dicintainya selalu memilih mengakhiri hidup. Dengan adanya surat bunuh diri tersebut, kasus kematian suaminya resmi ditutup. Namun salah satu rekan Hae-jun merasa kesal dan tetap meyakini bahwa Seo-rae adalah pembunuh suaminya. Ia menganggap Hae-jun telah mengambil keputusan yang salah. Dalam keadaan mabuk, rekan Hae-jun mendatangi rumah Seo-rae dan membuat keributan. Hae-jun datang untuk memapah rekannya pulang. Setelah itu, ia kembali ke rumah Seo-rae untuk membantu membersihkan kekacauan. Di saat itu pula, Hae-jun menyerahkan barang-barang peninggalan suaminya yang sebelumnya dijadikan barang bukti, serta menyampaikan bahwa kepolisian telah menyatakan Seo-rae bebas. Seo-rae merasa lega dan bertanya apakah Hae-jun ikut senang. Hae-jun menjawab bahwa ia juga senang. Baginya, dengan bebasnya Seo-rae, ia bisa berteman dekat dengannya. Perlahan, tanpa disadari, keduanya menjadi dekat. Mereka berjalan bersama, makan bersama, berbicara tentang kehidupan. Mereka saling mengetahui kekurangan masing-masing. Seo-rae takut ketinggian, sementara Hae-jun sering merasa mual saat melihat darah. Seo-rae bahkan datang ke apartemen Hae-jun. Di sana ia memahami mengapa Hae-jun sulit tidur. Dinding kamarnya dipenuhi foto kasus-kasus yang belum terpecahkan. Keesokan harinya, Seo-rae kembali datang dan meminta Hae-jun merelakan beberapa foto agar ia bisa tidur lebih baik. Seo-rae membimbingnya ke tempat tidur dan memintanya memejamkan mata. Aneh namun nyata, malam itu Hae-jun akhirnya tertidur nyenyak. Mereka semakin dekat. Seo-rae kembali membuka kisah pernikahannya tentang suami yang kasar, merendahkan, dan membuatnya hidup dalam ketakutan. Tentang kesepian sebagai imigran yang tak sepenuhnya diterima. Bagi Hae-jun, kedekatan itu menghadirkan sesuatu yang tak ia miliki di rumahnya sendiri. Ketenangan. Sementara itu, hubungan Hae-jun dengan istrinya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perselingkuhan fisik, namun secara batin, Hae-jun mulai menjauh. Di tengah kedekatan itu, sebuah detail kecil muncul. Karena hubungan mereka yang semakin dekat, Hae-jun bersedia menggantikan Seo-rae menjaga nenek Haedong ketika kebutuhan perawat membludak. Nenek Haedong menyukainya karena Hae-jun juga lembut dan penuh perhatian. Kedekatan ini membuat Hae-jun menyadari bahwa ponsel nenek Haedong
memiliki tipe yang sama dengan ponsel Seorai. Saat memutar lagu kesukaan sang nenek, Haijun membuka aplikasi penghitung langkah. Nenek Haidong lumpuh dan sulit berjalan. Pada hari-hari biasa, jumlah langkahnya sangat sedikit. Masuk akal. Namun pada hari kematian suami Seorai, jumlah langkahnya sangat banyak. Haejon menyadari sesuatu yang tidak mungkin. Nenek itu tidak mungkin berjalan sejauh itu. Merasa ada kejanggalan. Haejon memeriksa rekaman CCTV. Penyelidikan kecil ini mengungkap fakta penting. Ponsel nenek tersebut telah ditukar, dan pada hari itu dibawa oleh Seorai. Artinya, Seorai bergerak aktif pada hari kematian suaminya. Selain itu, Haejon menemukan sidik jari Seorai di jalur pendakian tebing tempat suaminya jatuh. Alibi yang selama ini terdengar rapi ternyata memiliki celah. Haejon tahu. Secara logika, ia tahu Seorai terlibat. Haejon menemui Seorai dan menyampaikan seluruh temuannya. Merasa terpojok, Seorai akhirnya mengakui semuanya. Ia membunuh suaminya karena kekerasan dan ancaman deportasi. Namun perasaan membuat Haejon ragu untuk melangkah lebih jauh. Ia justru menyarankan Seorai membuang ponsel tersebut agar tidak ditemukan siapapun. Seorai menangis. Ia merasa telah membawa pria setulus Haejon terlalu jauh ke dalam hidupnya yang kacau. Waktu berlalu. Haejon akhirnya pindah ke kota tempat istrinya bekerja. Sementara itu, kehidupan Seorai tetap kacau. Ia menikah lagi dengan seorang investor yang ternyata juga penipu. Karena ulah suaminya, Seorai harus berpindah-pindah tempat hingga akhirnya pindah ke kota tempat Haejon tinggal. Di sana, mereka kembali bertemu. Kali ini bersama pasangan masing-masing. Suami baru Seorai terlihat komunikatif, bahkan bertukar nomor dengan istri Haejon karena ketertarikannya pada bidang nuklir. Keesokan harinya, Haejon menangani kasus baru. Ia terkejut ketika mengetahui korbannya adalah suami Seorai. Haejon marah dan menolak membantu Seorai. Ia merasa kembali dimanfaatkan. Seorai diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa ia menikah untuk melupakan Haejon dan bahwa suaminya adalah broker saham sekaligus penipu yang membuat mereka harus terus melarikan diri dari para korban. Dalam penyelidikan, Haejon menemukan foto Seorai di dermaga sebelum kematian suaminya. Serat pakaian yang dikenakannya cocok dengan serat yang ditemukan di lokasi kematian. Seorai mengaku menemukan suaminya sudah mengambang di kolam. Ia menguras kolam, membersihkan dasar kolam, menarik jasad suaminya, dan membakar pakaiannya agar tidak meninggalkan jejak. Pengakuan itu membuat Seorai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun Haejon kemudian menemukan bahwa suami Seorai memiliki utang besar kepada Julsung. Julsung mengakui bahwa dialah pembunuh sebenarnya karena marah uangnya dibawa kabur. Julsung ditahan, Seorai dibebaskan. Rekan-rekan Haejon merasa kasus ini akhirnya terpecahkan. Namun Haejon tidak. Ia merasa penyelesaian ini terlalu mudah. Ia melakukan reka ulang kasus dan menyadari bahwa gerakan tangan Seorai saat itu bukan untuk membuang ponsel suaminya, melainkan ponsel lain. Haejon mengikuti Seorai ke gunung. Di sana, Seorai menyerahkan sebuah ponsel, bukan ponsel suaminya, melainkan ponsel nenek yang dulu disarankan Haejon untuk dibuang. Justru di ponsel itulah tersimpan bukti pembunuhan suami pertamanya. Ponsel suami keduanya telah dibuang ke laut. Seorai kemudian pergi meninggalkannya. Saat Haejon pulang, ia mendapati istrinya tengah bersiap pergi. Istrinya tidak menjelaskan alasannya. Suatu hari, rekan kerja Haejon menemukan ponsel suami Seorai. Di dalamnya terdapat rekaman suara Haejon tentang perasaannya kepada Seorai. Rekaman itu diketahui suami Seorai
dan dikirimkan kepada istri Hae-jun. Terungkap pula bahwa suami Seorae mengancam akan menggunakan rekaman itu untuk menghancurkan karier Hae-jun jika Seorae gagal mengatasi masalah utangnya. Ancaman itulah yang membuat Seorae mendatangi tempat ibu Julsung dirawat dan membunuhnya dengan pil, sehingga tampak seperti serangan jantung. Kematian ibu Julsung itulah yang memicu Julsung membunuh suami Seorae. Setelah mengetahui seluruh fakta, Hae-jun memutuskan mencari Seorae yang menghilang. Ia menelepon Seorae. Sambungan tersambung. Seorae meminta Hae-jun membuang ponsel itu agar rekaman tidak diketahui publik. Jika sampai tersebar, karier Hae-jun akan hancur. Telepon terputus. Dari suara debur ombak di sambungan tadi, Hae-jun menyadari Seorae berada di tepi pantai. Ia mencarinya dan menemukan mobil Seorae. Namun ia datang terlambat. Seorae memilih menghilang dengan caranya sendiri. Ia menggali lubang di pasir dan membiarkan air pasang menutupinya perlahan. Bukan karena panik, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu selama ia ada, Hae-jun tidak akan pernah bebas dari konflik antara kebenaran dan perasaan. Saat Hae-jun tiba, pasir telah rata. Seorae memilih meninggalkan Hae-jun agar karier dan keluarganya selamat. Decision to leave. Bagi Seorae, pergi adalah satu-satunya cara mencintai tanpa merusak. Ia memilih menghilang, agar orang yang dicintainya tetap utuh, dengan karirnya, dengan keluarganya, dan dengan hidup yang masih bisa ia jalani. Kasus ini secara hukum dinyatakan selesai. Tidak ada pelaku yang ditahan. Tidak ada pengakuan resmi. Namun bagi mereka yang terlibat, kasus ini tidak pernah benar-benar tuntas. Karena kebenaran telah diketahui, namun dipilih untuk tidak diucapkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.